Teman, malam adalah anugerah agar kita bisa beristirahat. Di Baduy sana, malam adalah saat aktivitas makhluk langit. Karena itu tak pantas mengganggu malam, dan untuk itulah tak ada lampu. Rupanya, cahaya akan mengganggu aktivitas para malaikat dan bidadari. Karena itu kegelapan dibiarkan kekal dan indah. Ya, malam sangatlah indah. Beberapa hasrat cinta bahkan muncul pada malam hari. Seperti birahi serigala pada bulan. Juga air laut yang melonjak-lonjak. Pada malam, Tuhan persiapkan perjalanan. Entah ke atas sana atau justru sebaliknya. Muhammad SAW diluncurkan ke langit pada malam hari. Seperti pada surat Al-Isra ayat 1. Sebaliknya malaikat dan ruh pada bulan Ramadan ini juga meluncur ke bumi pada malam hari seperti pada surat Al-Qadar. Diam-diam, malam yang gelap rupanya menyediakan tangga tak terlihat atau sengaja jadi gelap agar sayap buruk atau malaikat tak terlihat mata telanjang. Diam-diam, sering kupicingkan mata menembus gelap malam. Siapa tahu ketemukan tangga di sana atau kepakan sayap halus atau tanaman yang menjulur ke atas seperti dalam dongeng H.C. Andersen. Ya, ingin sekali saya pergi ke langit sana agar semua yang di dunia terlihat kecil, terangkum dalam sekali tatapan. Mungkin inilah yang dirasakan Muhammad SAW saat ia berusaha payah menaiki gua Hiro yang terjal, tinggi dan sempit, bahkan teramat sempit. Pernah saya mencoba menelusuri jalan menuju gua Hiro pada malam hari. Sangat lelah, jauh, terjal. Aku bertanya-tanya, seseriuskah ia ingin mendapatkan pencerahan? Seserius inikah? Seserius apakah saya ingin mendapatkan pencerahan? Tiap malam, lelaki mulia itu mengendap-endap menaiki tebing-tebing batu yang terjal menuju puncak gunung itu, lalu menyelinap ke gua tersembunyi di puncak. Ia seperti ingin mendapatkan ruang privat di sana. Tak ada yang mengganggu pertemuannya dengan malam. Saat burung terakhir pulang ke sarang, ia sudah duduk di gua itu. Diam dalam hening. Ia menyerap keheningan itu, membiarkan keluasan yang tak terbendung merasuk ke dalam dirinya. Ia mungkin mencondongkan tubuhnya ke depan seolah-olah menahan angin. Meski nyaris tak ada sedikit pun pertanda datangnya angin. Gelap merayap, semua perlahan pekat. Demikian pula keheningan meringkus sunyi. Sejenis keheningan mutlak mengiang di telinganya. Nada yang tinggi dan sempurna yang datang dari mana-mana dan tidak dari manapun. Getaran itu menjalar melebihi suara. Sungguh saat itu seolah-olah seluruh lanskap dapat merasakan sesuatu. Bintang-bintang mulai muncul dari langit yang biru dalam hening. Datanglah kesadaran mengenai bagaimana rasanya menjadi manusia yang kecil dan terasing dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat itu, ia mungkin didatangi sosok asing yang kemudian dikenali sebagai malaikat Jibril. Saat ia baru saja berdiri dari duduknya, sosok itu memiliki kekuatan tertentu, semacam kekuatan tak terlihat. Ia mungkin saat itu terjatuh, tak bisa berdiri. Lutut-lututnya mendadak gemetar. Tak bisa berdiri. Ia berlutut dan merangkak menjauh dari sosok itu. Bahunya gemetar. Ia curiga sosok yang mendatangi adalah jin yang biasa mendatangi para penyair Arab. Mungkin ia berpikir, aku tak mau jadi penyair Majnun Arab yang bahasanya tak bisa dipahami, yang kata-katanya tak bisa untuk apapun kecuali bunga-bunga. Ia menjauhkan diri dari sosok itu. Tapi itu artinya ia menuju tepian tebing curam. Sudah cukup penyair-penyair Majnun itu. Hidup membutuhkan lebih dari itu. Mungkin itu teriakannya seperti dalam hadis riwayat Zubair. Sambil merangkak perlahan, ia sudah sampai di tepian jurang. Mendadak sosok itu sudah ada di depannya. Muhammad, aku Jibril. Dan engkau adalah utusan Allah. Muhammad mendengar nama baru selain penyair, nama baru selain jin. Ia malaikat. Dan saya bukan penyair Majnun, tetapi Rasulullah. Jibril mendekatinya. Bacalah. Tak ada apapun yang disodorkannya kecuali permintaan. Bacalah.
Muhammad menjawab, "Apa yang harus aku baca?" Jibril meraih tubuh Muhammad, memeluknya erat, semacam paksaan untuk melakukan pembacaan. Muhammad mengalami situasi yang tak terkatakan, bingung sekaligus nyaman. Ia tetap tak bisa menuruti permintaan itu. Jibril memeluk lagi, semacam pembimbingan melalui kontak badan. Muhammad tetap tak bisa menemukan jawaban untuk memenuhi perintah itu. Jibril sekali lagi memeluknya, kali ini sangat erat, sampai Muhammad nyaris kehabisan napas dan berpikir dirinya akan mati. "Bacalah, Iqra." Sekali lagi Jibril berkata dari jarak yang sangat dekat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pencapaian itu, teman, tak disambut Muhammad dengan lari-lari riang seperti Archimedes yang berteriak, "Eureka, Eureka," sambil telanjang lupa diri. Pertemuan itu, teman, diterima dengan kerendah hatian. Sungguh beda denganku yang mudah GR spiritual saat menemu selarik cahaya redup saja. Teman, pada malam Ramadan ini bukan pahala 1000 malam yang kubayangkan, namun pada peristiwa itu, pada kelembutan hati Muhammad SAW, maka kulantunkan sajak Rumi ini. Tuhan, ku mengerti, tak akan mampu kusingkap setiap rahasiamu. Ku tahu tak layak segala persembahanku, wahai Tuhan yang Maha Agung. Begitu juga ku sadari tak cukup semua ruku dan sujudku. Air mata ini pun tak sanggup mengantarku bahagia. Namun ku saksi kelembutanmu terwujud pada mutiara itu, pada Muhammad. Ku mengerti meski ia dari kami, namun tiada tertandingi. Kami semua tembaga dan Ahmad adalah kimia. Keajaiban yang kulihat darinya tak kutemukan pada kawan ataupun lawan. Tak seorang pun mampu menandingi keutamaan yang kau berikan padanya, meski 100 tahun bermunajat. Ku yakin atas anugerah yang kau hadirkan untuknya. Ku bersaksi, ia adalah mutiara dari samudramu. Ku jadikan ia pemberi syafaat di hadapanmu. Duhai yang mengetahui segala keadaan, kabarkan padaku tentang baginda Nabi. Gemerlap bulan, keningan malam tampak sunyi. Jiwa terbangun, terbalut kabut rindu. Hati berserah, sujud dan doa pada sejadah pemilik jiwa.